Hari Senin menjadi hari yang bisa dibilang relatif stabil untuk mayoritas market, tapi tidak untuk pasar saham, karena pasar saham ternyata terus melanjutkan kenaikan. Bahkan pagi ini pun kita sempat melihat harga kecenderungannya stabil di level-level tertinggi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat market bergerak sejauh ini? Karena kita tidak dapatkan data ekonomi ataupun bahkan perubahan dari sentimen market sampai detik ini. Oke, begini ulasannya. So, apa yang terjadi pada market? Ada dua hal di sini yang menurut saya menjadi kepentingan bagi market dan para pelaku pasar tentunya. Oke, yang pertama adalah kaitannya dengan harga minyak yang mengalami penurunan. Apa hubungannya dengan harga minyak yang mengalami penurunan, sementara harga saham justru mengalami kenaikan, dan juga terkait dengan ekspektasi suku bunga. Oke, jadi kalau misalkan kita ingat bahwasanya landasan dasar dari Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga adalah inflasi yang relatif mendingin atau dengan tanda-tanda pendinginan lebih lanjut. Nah, hal tersebut salah satunya adalah akibat dengan harga energi yang mengalami penurunan. Harga energi ini salah satunya juga dipicu dengan melemahnya harga minyak dunia. Jadi kalau misalkan dengan demikian harga minyak dunia mengalami penurunan, itu berarti tanda-tanda positif untuk inflasi yang lebih dingin, sehingga akhirnya mendorong kepada ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Itulah sebabnya kenapa dolar kecenderungannya melemah, karena ekspektasi semakin meningkat terhadap pemangkasan suku bunga dari Fed. Kemudian juga indeks saham tentunya rally lebih kuat. Dan juga ini mengakibatkan ekspektasi tersebut mengarah kepada ekspektasi pemangkasan lebih lanjut. Nah, otomatis melemahnya dolar juga dimanfaatkan dengan sangat baik oleh emas yang juga mengharapkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Sampai sejauh ini tidak ada sentimen yang berubah, dan kalau Anda lihat dari beberapa pernyataan para pejabat Fed pun kecenderungannya adalah cenderung mendukung kepada pemangkasan bulan September. Tinggal masalahnya adalah berapa besar dan juga apakah dot plot akan berubah. Setelah pertemuan terakhir, dot plot menunjukkan hanya satu kali pemangkasan di tahun 2024. Nah, demikian pula dengan pejabat Fed yang semakin bertambah dengan sikap dan nada kebijakan yang dovish. Kali ini adalah Neil Kashkari dari Minneapolis. Dia mengatakan bahwa ini sangat tepat waktunya untuk melakukan perdebatan ataupun diskusi terkait dengan apakah harus memangkas suku bunga bulan September atau tidak. Nah, tapi menurut saya agak sedikit berbeda. Kondisinya bukan lagi memperdebatkan apakah sudah selayaknya memangkas, tapi justru berapa besar yang akan dipangkas. Nah, oleh karena itu Neil Kashkari mengatakan bahwa resiko dari yang terjadi saat ini adalah sudah mulai bergeser, bukan lagi fokus pada inflasi, melainkan bergeser pada pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama, dari sejak awal bulan, data tingkat pengangguran itu melonjak sampai 4,3% dan non-farm payroll kecenderungannya melemah di bawah 150.000. Jadi kita akan lihat data-data tersebut sebagai penyokong ataupun pendorong alasan utama untuk Fed segera bertindak, karena dikhawatirkan kalau sampai terlambat bertindak, mereka akan berada di jurang resesi. Nah, oleh karena itu, menurut Neil Kashkari, ini adalah waktu yang tepat untuk diperdebatkan apakah harus dilakukan dengan pemangkasan apa tidak. Satu sisi, hasil polling yang dilakukan oleh Reuters terhadap sekitar 101 analis di seluruh dunia menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan. Jadi 55 orang memperkirakan akan ada pemangkasan 25 basis point itu dilakukan di 3 bulan tersisa. Artinya 3 pertemuan masing-masing 25 basis point. Itu berarti September, November, dan Desember. Sementara itu 34 orang berpikir kemungkinan akan terjadi hanya 2 kali pemangkasan. Berarti sisa tahun ini antara September, November atau September, Desember. Nah, sementara ada 11 responden yang memperkirakan mungkin akan terjadi pemangkasan total sebanyak 100 basis point atau lebih dari 3 pemangkasan di pertemuan mendatang. Jadi kalau kita lihat di sini berarti bukan 2 tapi melainkan 3. Tapi ya komposisinya juga relatif berimbang ya. Kalau lihat dari angka ini hanya 1 orang ataupun 1 responden yang memperkirakan hanya 1 kali pemangkasan. Nah, terlepas dari itu, maka Anda harus catat di agenda Anda bahwa pertemuan September, November, dan Desember itu sudah ada agendanya di website dari Federal Reserve. Dan menurut Barclays, kemungkinan dasar yang dijadikan pijakan untuk alasan pemangkasan tersebut adalah inflasi. Jadi bukan karena aktivitas ekonomi yang melambat, melainkan inflasinya yang memang sudah relatif mendingin dan sudah mengarah di bawah 3%. Nah, kemudian kalau lihat dari pasar tenaga kerja sendiri, memang mereka berharap akan ada pelemahan, tapi tidak signifikan. Sehingga tidak perlu yang namanya kepanikan sehingga membuat Fed untuk melakukan pemangkasan 50 basis point. Apapun itu, kita serahkan semuanya kepada Powell. Dan di hari Jumat, kita akan dengarkan
Apakah Powell menyetujui terkait dengan pemangkasan 25 basis poin dan berapa banyak atau berapa kali? Lalu kemudian juga yang terpenting lagi sebetulnya saya tetap menyoroti kepada dot plotnya. Jadi dari dot plot itulah nanti yang akan kita ketahui bersama. Sayangnya dot plot tidak akan pernah dibahas di dalam Jackson Hole Symposium. Jadi tolong dicatat, Jackson Hole Symposium hanya menyampaikan apa yang ada di pandangan Powell terkait dengan penilaian terakhir terbarunya dengan kebijakan moneter yang diusung oleh Federal Reserve. Tapi minimal di sini kalimat yang disampaikan oleh Powell itu akan mengunci kemungkinan potensi tindakan yang akan dilakukan oleh FOMC di pertemuan September. Nah, oleh karenanya ini sangat penting dan juga sangat krusial. Di sisi lain, kalau misalnya kita bicara tentang Federal Reserve ataupun Jackson Powell, ternyata kemungkinan Jackson Hole Symposium kata MUFG itu diperkirakan akan mendorong yen kembali meningkat atau menguat. Nah, hati-hati teman-teman, menafsirkan berita seperti ini, kita tahu bersama bahwa Japanese yen kalau menguat itu berarti USD Japanese-nya akan mengalami penurunan. Karena Japanese yen diplot terhadap US dollar. Sehingga yang dimaksud oleh MUFG ini penguatan yen terhadap US dollar. Nah, menurut MUFG, kelihatannya apa yang akan terjadi di minggu ini ada dua event yang kemungkinan akan membuat USD Japanese yen kecenderungannya tetap turun alias yen tetap menguat terhadap US dollar. Nah, pertama yaitu FOMC Minutes. Hati-hati lagi, FOMC Minutes sudah berkali-kali saya sampaikan ini bukan keputusan suku bunga, melainkan notulen rapat atau kesimpulan dari rapat yang terakhir. Dan itu berarti mengacu kepada pertemuan atau FOMC meeting di tanggal 31 Juli yang lalu. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal dengarkan ulang apa yang disimpulkan atau mungkin lebih detail terkait dengan rencana Fed berikutnya termasuk tentang berapa besar atau berapa banyak yang akan dilakukan pemangkasan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pidato Powell. Tentunya inilah yang semua tunggu-tunggu sampai hari Jumat mendatang. Pada intinya adalah kalau misalkan FOMC Minutes tetap menunjukkan sisi yang dovish, kemudian Powell pun bicara tentang kebijakan suku bunga untuk dipangkas dan itu semua adalah dovish, maka dipastikan US Treasury Yield, imbal hasil Treasury Amerika, itu akan mengalami penurunan. Dan kalau itu turun, dolar melemah, berarti USD Japanese yen akan mengalami penurunan juga. Ini persis dengan apa yang selalu kita kupas di dalam live streaming ataupun di video outlook harian. Bahwasanya, USD Japanese yen kuncinya hanya tinggal melihat dari US Treasury-nya. Begitu US Treasury-nya mengalami penurunan, maka USD Japanese yen kecenderungannya mulai penurunan. Tapi hati-hati juga, karena di hari Jumat juga kita akan dapatkan data inflasi dari Jepang. Ya, menurut saya tetap fokusnya adalah Powell dibandingkan data inflasi. Mungkin data inflasi akan menjadi jembatan berikutnya bagi BOJ apakah akan tetap menaikkan atau tidak. Nah, ekonomi kalender tukar ini kita hanya fokus dengan inflasi dari zona Eropa dan dipastikan atau diperkirakan datanya akan relatif menguat 2,6% dari 2,5% sebelumnya. Apa yang terjadi? Kalau misalkan datanya relatif lebih kuat, tentunya ini akan menunda sementara waktu ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan dari ECB. Sehingga kemungkinan euronya harusnya menguat. Berarti double combo. Yang dimaksud double combo di sini berarti faktor penunjang untuk penguatan euro adalah pertama, dolar yang sedang melemah karena ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed. Sementara yang kedua, jika ternyata data inflasi zona euro di sore hari ini dilulus dengan angka 2,6 atau bahkan lebih tinggi, maka itu akan menunda sementara waktu ekspektasi pemangkasan suku bunga dari ECB. Sehingga kesimpulannya, ya mau tidak mau, dolar kecenderungannya melemah terhadap everybody alias semua mata uang dan juga emas.